Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Sejumlah rumah masih terendam banjir di Karawang, Jawa Barat. Ya, seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan sungai. Seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban bernama Amin berusia 60 tahun lansia tersebut dikabarkan menghilang terbawa arus banjir yang berada di tengah sawah akibat luapan Sungai Citarum. Korban diketahui sempat berenang di sekitaran persawahan yang terendam banjir. Saat itu korban hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandangnya karena kondisi banjir yang terjadi sejak Senin kemarin. Namun hingga Rabu siang korban tak kunjung kembali setelah terbawa arus banjir. Sementara motor korban masih terparkir di lokasi. Tadi sekitar pukul 7 pagi akan mencari ternak peliharaannya bebek yang hilang 40 ekor sejak kemarin. Jadi mengarahnya ke jalur yang masih digenangi air. Kedalaman airnya sendiri sekitar 2 meteran. Nah, si Pak Linmas ini sendiri dia tidak punya keahlian renang dan punya rekam jejak medis sakit asma. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, Polri, dan TNI, serta KRI unsur relawan SAR berupaya mencari korban dengan menyisir lokasi pesawahan dengan menggunakan perahu karet. Namun hingga Rabu petang korban masih belum ditemukan, rencananya tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian esok hari. Sementara itu kondisi banjir di 2 dusun air masih setinggi 1 meter lebih. Tercatat rumah warga yang masih terendam sekitar 118 rumah dan 450 jiwa. Sedangkan di Dusun Pangasinan masih ada 265 rumah dan yang terdampak ada 1.100 jiwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di kawasan Karawang, kita sudah bergabung dengan rekan Rudi Setiawan dari lokasi. Ya Rudi, apakah masih ada rumah yang terendam banjir hingga saat ini? Ya, Togi dan Sabrina, selamat siang. Untuk informasi lokasi banjir saat ini saya berada di lokasi, tepatnya saya bersama mengikuti dengan tim SAR gabungan dari Basarnas. Ada beberapa ini saya akan melihat lokasi di sini, di mana ini lokasi rumah-rumah yang masih terendam banjir ya, di mana memang kita akan lebih mendekati lagi seperti apa kondisi lokasi banjir itu sendiri. Dan kami juga mengupdate bahwa untuk ada satu orang yang kemarin memang bernama Pak Amin berusia 60 tahun, yaitu warga Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, yaitu diduga tenggelam di lokasi banjir ini, yang dimana memang terakhir beliau itu kondisinya sedang mencari bebek-bebeknya yang sedang beberapa waktu lalu sempat hilang, dan dia berusaha mencoba untuk mencari, dan kondisi saat ini sedang dilakukan evakuasi atau pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan untuk lebih jelasnya sambil saya melihat lokasi ini yang kondisi terkini rumah-rumah warga yang kondisinya masih sampai saat ya, saya berbincang-bincang dengan salah satu narasumber saya, Pak dari Ketua Pak Sigit Haryanto, koordinator Basarnas dari Kabupaten Karawang ya. Pak Sigit, kemarin sedikit Pak Sigit. Ya, Pak Sigit bisa dijelaskan ini mungkin informasi untuk saya mau menanyakan tentang kondisi perkembangan korban yang tenggelam ini, gimana Pak Sigit kondisinya? Seperti apa sih mekanisme untuk pencarian itu sendiri Pak Sigit? Baik, begini Bung, untuk hari ini untuk pencarian fokus untuk korban diduga tenggelam Pak ya, kemarin Bapak Amin yang diduga tenggelam karena saat mencari bebek ya. Kebetulan hari ini ada tim SAR gabungan, ada 5 perahu karet melakukan pencarian korban Bapak Amin ini. Mudah-mudahan hari ini membuahkan hasil. Iya. Ini ada kendalanya apa aja sih sebenarnya? Ini kalau medannya kalau lihat sangat luas banget ini. Ini area persawahan atau area apa ini? Ini bisa. Dan ini rumah-rumah ini sangat masih sepertinya masih udah sampai masih tinggi sekali. Betul, ya. Betul Pak. Ini karena memang banjir dari hari Selasa ya. Memang di sini untuk surutnya lumayan lama Pak. Kebetulan ini kendala kita untuk pencarian memang
wilayahnya cukup luas karena di situ sekitar lokasi yang diduga tenggelam itu ada saluran sungai, Pak. Takutnya korban itu terbawa arus saluran sungai dan kemungkinan ditemukan jauh dari titik duga tenggelam begitu. Ya, terus kemudian ini kan lokasinya ada banyak jaring-jaring di area persawahan. Nah, artinya ini kendalanya sudah diketahui ya. Betul. Untuk jaring-jaring ini mudah-mudahan bukan menjadi kendala, Pak, tapi ini menjadi suatu pagar ya. Mudah-mudahan nanti ini korban ini Bapak Amin ini tersangkut di jaring tersebut dan nanti kita upayakan untuk menarik jaring-jaring tersebut. Mudah-mudahan ada Bapak Amin yang tersangkut di situ. Iya. Gitu. Oke. Pak Sigit, kemudian ini saya mau ini kan juga selain tim SAR ini pasti terbagi dua nih ya. Ini selain juga ada yang korban tenggelam, kemudian ini rumah-rumah warga juga masih kondisinya masih ini kalau kita lihat bisa diputar arah ke sini ini mungkin perahunya biar supaya ini. Nah, ini bagaimana nih Pak untuk rumah-rumah warga yang masih kondisinya juga yang masih kondisi gini, ini apakah mereka tetap diungsikan dulu, warganya dievakuasikan atau seperti apa Pak? Betul, baik. Jadi untuk warga ini khususnya di Desa Karangligar ya, yang rumahnya terendam ini sudah dari hari Selasa kita dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi untuk warga-warga yang di perumahan sini, Pak. Beberapa warga mengungsi di kantor desa, di tempat pos yandu, di musola, di masjid, ada yang di rumah kerabat atau di rumah keluarga begitu, Pak. Untuk sementara sampai hari ketiga banjir ini untuk warga tidak ada yang minta untuk dievakuasi begitu. Nah, kalau ketinggian air Pak, kalau melihat ini ini udah sampai atap rumah ya. Betul. Ya, ketinggian ini variasi ya Pak ya. Ini berapa kedalaman Pak? Terdalam ini bisa nyampe 2,5 meter Pak. Kalau yang di sini 2,5 meter. Betul. Terus ini apa kendalanya untuk lama surutnya ini? Biasanya berapa lama di sini? Di sini itu bisa seminggu 2 minggu bisa Pak, tergantung nanti debit arus tinggi mata air di Sungai Cibeet maupun di Citarum Pak ya. Karena ada 2 sungai bertemu, jadi ini airnya ngimpas itu, meluap. Kalau sudah meluap ini biasanya lama Pak surutnya. Biasanya lama surut. Iya. Iya, Pak Sigit, mungkin keluarga korban sudah ini belum berkomunikasi tentang seperti apa mereka ini harapannya mereka sendiri, mungkin ada yang disampaikan oleh tim SAR sendiri. Oke, untuk terkait untuk Bapak Amin yang tenggelam ya, tadi sudah ketemu dengan keluarga korban, saat briefing pun juga kita bertemu bahwasanya memang keluarga korban berharap tim SAR gabungan ini dapat menemukan Bapak Amin apapun keadaannya, mudah-mudahan segera ditemukan begitu Pak. Ya, semoga kita ini ya baik. Togi dan Sabrina ya, dapat kami berikan barusan itu keterangan dari Pak Sigit sebagai koordinator Basarnas Kabupaten Karawang Jawa Barat. Ya, untuk saat ini saya masih berada di lokasi yang memang di sini lokasinya di sini ya. Saya akan mencoba ke titik ya. Ya. Baik. Ke titik lokasi yang rekan Rudi bisa dengar suara saya? Nanti kita akan update lagi rekan Rudi untuk daerah banjir di Karawang lagi, nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah surut. Ini warga mendesak pemerintah pusat untuk segera menormalisasi anak kali Angke yang menjadi pemicu banjir. Kali Angke kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Pendurenan, Kota Tangerang, yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter saat ini sudah surut. Warga yang dibantu BPBD Kota Tangerang terlihat sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa sampah yang terbawa banjir. Guna menanggulangi banjir, warga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul dan menormalisasi anak kali Angke. Hal ini karena kali Angke yang kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Saya berharap Kementerian PU bisa segera melakukan normalisasi kali dan juga peninggian tanggul, mengingat kami warga Ciledug Indah 2, terutama di Kelurahan Pendurenan, setiap musim hujan selalu suka was-was.
Warga berharap normalisasi anak kali Angke segera dilaksanakan. Selain itu, pembangunan turap dan tanggul kokoh agar bencana banjir tahunan tidak lagi terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai banjir, warga menemukan jasad pria mengambang dan tersangkut di aliran kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, saat dievakuasi kondisi korban atau jasad tidak utuh. Warga Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria yang mengambang di kali Ciliwung. Posisi jasad tertelungkup tanpa busana, tersangkut bersama tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Polisi, petugas Dinas Kulkarmat, dan BPBD sektor Pancoran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad yang ternyata tidak utuh tersebut dari aliran kali. Ya, butuh berapa lama proses evakuasinya? Proses evakuasi hanya sekitar 1 jam ya. 1 jam pada saat melakukan evakuasi hanya 1 jam. Yang abang lihat tadi kondisi jenazah seperti apa sih? Kondisi jenazah yang pertama itu tidak mengenakan pakaian. Yang kedua sudah membengkak. Dia posisi tengkurap. Yang ketiga itu bagian badan tidak ada organnya. Usai diidentifikasi petugas, jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bisa sepekan tenggelam bangkai kapal Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Kapal ditemukan oleh tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Sepekan tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Ya, tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sampai saat ini 42 korban kecelakaan berhasil dievakuasi dari kecelakaan KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Ya, dengan rincian 30 ditemukan selamat dan 12 orang meninggal dunia. 65 baik jumlah kru maupun penumpang. 30 ditemukan selamat, kemudian 12 meninggal dunia. Jadi ya, jadi 42 yang sudah kita temukan. Alhamdulillah. Dan kami berharap kita bisa menemukan lagi, mudah-mudahan. Ya, sementara itu sebuah kapal tongkang menabrak kapal motor yang mengangkut puluhan penumpang di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. 34 penumpang selamat, sementara 3 penumpang dilaporkan hilang. Kapal tongkang di perairan Sungai Barito, Desa Lue, Hulu, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Para penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atas kapal sebelum akhirnya kapal motor terbalik dan tertabrak kapal tongkang. Ya, berdasarkan data tim SAR, kapal mengangkut total 40 penumpang, 28 penumpang terdata di manifest, sementara 9 lainnya tidak terdata di manifest. 34 penumpang dinyatakan selamat, sementara 3 korban diduga tenggelam dan masih dalam pencarian. Hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian korban dengan menyisir di lokasi kejadian.
Untuk sementara data korban, kami mendapat informasi bahwa korban masih dalam pencarian, itu 3 orang, dan jumlah POB secara keseluruhan 40 orang, 28 selamat yang terdata di manifest dan 9 orang yang selamat yang